warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya semua warga Cianjur and Today's People? Balik lagi di Free Talk, obrolan bebas Cianjur Today. Kali ini saya kembali lagi dengan narasumber yang sudah tidak asing tentunya ya. Berapa episode sudah muncul dan kali ini muncul kembali kemana aja, Pak? Ada aja. Salam properti, salam investasi. Oke, kayaknya sibuk mulu ya dari kemarin ya, Pak ya. Aku dari kemarin supaya udah pengen ngobrol lagi nih Pak soal investasi properti yang kita bicarakan sebelumnya gitu kan. Ternyata memang ada banyak juga warga Cianjur yang mulai bertanya-tanya nih sebetulnya. Oh, ternyata investasi properti itu tidak serumit yang dipikirkan katanya kebanyakan. Viewernya udah 11.000 ya. 11.000 lebih ya. Dari obrolan kita doang nih kan. Harus tumbuh terus investasinya. Nah, cuman di sini Pak ada sedikit obrolan mungkin ya atau misalnya beberapa pertanyaan. Orang ketika misalnya berinvestasi properti, jadi kan pikirannya kebanyakan masyarakat itu bahwa ya udah gue beli rumah atau gue beli properti gitu kan. Jadi seolah-olah mereka ya itu ngabisin duit aja. Nah, sementara mereka bingung, nanti gue dapat uangnya dari mana nih? Nah, itu kan kadang-kadang orang nggak tahu tuh skemanya kayak gimana. Jadi sebetulnya menghasilkan uangnya itu polanya seperti apa sih sebetulnya? Apakah memang hanya menunggu nilainya naik saja? Or maybe ada cara lain misalnya kita untuk mendapatkan keuntungan dari sana, Pak? Ya, yang sederhananya dikontrakin aja, Pak. Dikontrakin? Ya, dikontrakin aja. Kadang-kadang ya jelek-jeleknya yieldnya bisa 3%, 4% setahun. Oke. Bisa masih di atas deposito lah, Pak. Deposito sekarang kabar-kabarnya cuma 3,5%. Iya, betul deposito lah, itu. Kontrakin aja lah daripada deposito. Punya uang banyak dengan beliin properti. Jelek-jeleknya kontrakin. Paling jeleknya itu ya dikontrakin. Kalau pengen lebih tinggi, berpikir sedikit, rumahnya sekat-sekat, bikin rumah petak kontrakin. Itu bisa sampai 7%. 7%? 7%. Per tahunnya ya? Wah, lumayan. 6-7%. Lumayan juga ya Pak ya kalau misalnya kita juga ada jualan juga sih yang gitu. Jualan juga rumah petak. Rumah petak gitu, satu kafling jadi 3 rumah petak. Yieldnya 7%. 7% ya, per tahun. Nggak percaya, buktiin, datang aja ke kantor kami Tatar Pakuan. Oke, siap. Nah, tapi Pak di sini Pak, kalau untuk pola mungkin dari masyarakat ini sendiri, ketika mereka kebanyakan dari orang, ya kita khususnya masyarakat itu merasa berat untuk membeli properti, entah itu rumah, entah itu ruko untuk yang lain-lainnya, mereka merasa berat. Sebetulnya kalau misalnya kita bisa merubah pikiran mereka, itu caranya kayak gimana sih Pak? Gitu maksudnya. Properti itu kan bisa dibeli sharing bersama Pak. Maksudnya berdua, gimana, Pak? Bertiga. Misalnya ada rumah satu rumah satu kita yang jual rumah petak tadi ya, rumah kontrakan, ada 3 rumah kontrakan, kita bisa atur buat pembeli itu bisa dibagi 3. Oke. Nah, aku baru dengar nih kalau masalah dibagi 3 ya gini. Jadi satu properti 3 nama bisa. Oh, bisa seperti itu ya Pak? Kalau belinya cash bisa Pak. Kalau ke bank nggak bisa kayaknya. Oke. Kalau belinya cash bisa. Kalau itu bisa. Kalau ke bank bisa. Cash bertahap bisa. Cash bertahap. Oh iya, kemarin juga sempat ya, kita udah dibahas kan? Iya, sempat dibahas dengan nama Kang Sandi kan soal cash yang bertahap, cash keras gitu kan. Nah, kalau cash bertahap berarti nanti polanya kayak gimana tuh Pak kalau cash bertahap misalnya masuk dulu 50%, sisanya cicil. Setahun apa 2 tahun gitu. 2 tahun lah kita kayaknya masih sanggup 2 tahun. 2 tahun masih bisa. Sisanya 2 tahun cicil. Oke. Ya, itu kan bisa bertiga. Nanti sertifikatnya sebelum lunas belum dulu dibalik nama, nanti pas mau dibalik nama, AJB-nya minta bertiga. Oke. Pengembang menjual kepada 3 nama. 3 nama bisa. Oke. Itu berarti apakah memang khusus untuk keluarga saja atau misalnya ada syarat-syarat khusus nggak Pak kalau gitu? Misalnya orang yang nggak kenal tapi misalnya pengen beli itu rumah. Kebanyakan kan orang mikirnya paling dengan pihak keluarga aja mungkin ya. Sebenarnya kalau misalnya anggap dengan kolega atau dengan teman. Enggak masalah. Oh, berarti nggak masalah ya kalau untuk seperti itu. Artinya suratnya nggak dibalik nama dulu ke nama pembeli. Setelah lunas baru dibalik nama. Tapi ada perjanjian yang mengikat melindungi kedua belah pihak. Melindungi secara hukum kedua belah pihak. Oke, jadi tidak harus ada keterikatan keluarga mungkin ya kalau untuk yang hal seperti itu ya Pak. Kadang artinya modal besar tapi kan bisa dibagi rame-rame. Iya, betul bisa juga gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin iklim nih Pak, iklim untuk investasi properti di Kabupaten Cianjur sendiri. Kalau menurut dari kacamata Bapak nih ya, di kawasan kita nih Pak, apakah memang iklimnya tuh lagi sepi atau misalnya iklimnya tuh lagi rame-ramenya? Atau apakah ini peluangnya lagi bagus atau misalnya peluangnya lagi kalau ketat nih Pak? Kalau peluang, bicara peluang ya peluang lagi bagus ya sekarang. Sekarang semua
lagi ekonomi lagi slow down ya biasanya kalau yang punya anggaran berlebih saatnya sekarang beli Pak. Oke. Saatnya sekarang beli. Yang saya cerita itu nanti si investor ini bisa dapat 2 keuntungan sekaligus. Satu, kenaikan dari capital gain, kenaikan dari harga asetnya. Yang kedua, dari sewanya. Oke. Toh kalau kontrakan rumah itu ya nggak pernah sepi Pak. Betul sih memang, karena jadi kebutuhan tadi Jadi kan kebutuhan. Mas ya. Oke, tapi kalau untuk indikatornya memang lagi bagus Pak di kawasan Cianjur sendiri, sebenarnya dilihat dari mana sih Pak indikatornya kalau misalnya kita investasi sekarang lagi bagus gitu? Indikatornya mungkin Indikatornya kan sekarang gini, Cianjur itu yang saya sering bilang, yang saya beberapa kali bilang itu sekarang tuh belum ada infrastruktur tol. Iya betul. Nantinya ada. Kalau saat sudah ada, mungkin sudah mahal. Oke. Kalau sekarang belum ada, ya harganya belum naik ya. Oke. Harganya belum naik seperti kota-kota yang sudah dilewati tol. Biasanya seperti itu ya. Tapi kalau termasuk ketersediaan lahan sendiri gimana Pak di Cianjur? Cianjur itu kalau kalau lahan sih masih banyak ya Pak, masih luas lah di Cianjur, masih luas ya. Cianjur Kota, Karangtengah itu masih ada lahan lah, dan Betul. itu yang paling investable kan, Cianjur Kota dan Karangtengah. Iya biasanya karena memang itu wilayah yang ramai juga kan Ya, biasa di sana kan Pak ya. dan pembangunan tolnya pun mengarah ke arah sana, Cianjur Kota dan Karangtengah. Iya. Infrastrukturnya benar-benar bakal lebih didukung kalau Cianjur sama Karangtengah. Tapi juga ada pikiran gini loh Pak, ketika misalnya banyak kan orang-orang yang menganggap bahwa ini lahan-lahan yang kosong udah pada mulai istilahnya mah dibikin perumahan, dibikin pabrik, dibikin lain-lain misalnya. Dan kan kebanyakan ada yang ngeluh seperti itu Pak. Menurut Bapak fenomena apa sih sebetulnya yang muncul sampai orang bisa berpikiran seperti itu gitu kan, lahan-lahan dimanfaatkan menjadi jadi pabrik, intinya jadi investasi properti. Kalau saya lihat ya, intinya. terutama lahan-lahan sawah kadang aneh ya di Cianjur tuh lahan sawah NJOP-nya udah 285.000, udah 300.000, tapi pas kita minta ke perizinan susah, dibilangnya lahan basah, lahan pertanian, lahan untuk pertanian, padahal kalau dilihat ya sekarang anak-anak minatnya aja lah sekarang gini. Sekarang kan bicara lahan pertanian, oke, lahannya lahan pertanian, tapi kalau nggak ada yang ngerjain, iya juga sih. Anak muda, siapa yang mau tani sih sekarang? Iya juga sih Pak. Anak muda siapa yang mau tani? Kenapa anak muda nggak mau tani? Karena nggak worth it Pak. Nggak worth it. Dapat dari buruh tani berapa sih? Betul. Maka lebih tertarik dia menjadi buruh pabrik, jelas. UMR jelas. Okay. Kalau saya hitung-hitung kan ngerjain income dari lahan 3.000 meter sawah aja. Iya. Masih gede UMR Pak daripada capek-capek. Tapi mungkin bukan di arah regulasi sepertinya mungkin ya Pak, tapi pengelolaan lahannya itu mungkin yang belum maksimal sepertinya kalau misalnya kita lihat di Cianjur ini. Ya, pengelolaan mungkin, lahan Pak, itu mungkin, kayaknya ya. Biasanya kan Bapak bilang kan misalnya untuk lahan pertanian, tapi sementara yang mengelolanya tidak ada. Iya, itu yang disayangkan ya. Akhirnya jadi padang rumput. Iya ya, dan sangat sayang sekali mungkin ya Pak, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu kalau seandainya mungkin generasi muda atau misalnya orang yang ingin mulai berinvestasi, kalau misalnya dia tidak bisa untuk jadi petani misalnya kan bisa juga beralih ke investasi properti mungkin ya ketika dia punya lahan tadi ya. Jadi itu salah satu keuntungannya mungkin ya Pak ya. Iya, investasi properti juga ada masukan kok buat Pemda. PBB pasti naik. Oh iya juga ya. Ada peralihan hak, BPHTB juga. Belum kalau misalnya ada perputaran ekonomi, bikin restoran misalnya, ada masukan kan buat Pemda. Betul. Pajak daerah ada masukan. Oke. Nah sekarang Pak kita ngobrolin di Tatar Pakuan Parahyangan sendiri nih Pak. Ini kan salah satu perumahan yang bisa dikatakan sangat strategis sebetulnya, baik untuk saat ini atau mungkin di masa depan. Ya. Karena kita makin strategis ya kan, karena kita sempat bahas juga itu akan dilalui 2 tol kan, jalur tol juga di sana. Nah untuk di Tatar Pakuan sendiri Pak, ini sebetulnya fasilitasnya di dalamnya itu sebetulnya ada apa saja nih Pak? Kita belum singgung ke sana soalnya kemarin tuh. Sekarang di dalamnya ada apa aja sih? Yang pasti di depan tuh udah pasti jadi pertokoan Pak. Oh iya ada pertokoan ya. Pertokoan lah, jadi ruko-ruko. Ruko-ruko kalau ke depan makin maju, Alfamart tuh udah pasti ada. Iya betul. Dan memang jalur yang di sana juga udah bisa katakan jalur ramai banget gitu kan Pak, di sana sangat ramai kan. Iya. Jalur lalu lintas untuk
alternatif ya dari Cianjur mau ke Jakarta bisa lewat ke situ lewat Jonggol. Nantinya mungkin ada tol juga lewat juga ke situ. Makin ramai Pak, makin ramai. Kalau untuk di dalamnya sendiri Pak, rumahnya itu sendiri di dalamnya itu rencananya ada berapa unit Pak ya nanti di dalam itu? Totali kalau dari planning 15 hektar tuh sampai sekitar 1.000 rumah Pak. Wow, 1.000 cukup rumah banyak berarti juga ya. bakal ada 4.000. Kalau satu rumah rata-rata 4, berarti 4.000 penduduk. 4.000 penduduk lumayan. Wah, itu udah jadi satu desa aja kayaknya. Jadi kawasan hunian baru nanti bisa ada di dalam Pak. Selain itu Pak, untuk fasilitas umumnya mungkin di dalamnya rencananya akan ada apa ke depan nanti Pak? Fasilitas agama udah ada ya, tempat ibadah udah ada. Terus ke depan sih saya berencana tuh fasilitas olahraga, kolam renang, terus pusat-pusat kebugaran, terus ini apa perbelanjaan ya, tempat-tempat perbelanjaan. Terus kalau fasilitas pendidikan saya belum planning Pak. Lagian juga di sana dekat dengan fasilitas pendidikan ya. Iya, fasilitas pendidikan. Dan dekat Pak. Tempat wisata juga ada yang dekat dari sana ya? Iya, Pak, Bagelen dekat. Bagelen dekat ya. Wah, pokoknya udah nyaman lah nanti kalau misalnya kita tinggal di sana ya Pak. Keren banget. Air lancar, nggak lontor airnya. Bagus. Nggak akan ada keluhan kekeringan oleh Pak. Iya. Oke, so far Pak. Nah sekarang sebetulnya kalau misalnya kita obrolin, apa sih yang membedakan Tatar Pakuan Parahyangan ini sendiri dengan kalau misalnya kita anggap beli rumah atau misalnya berinvestasi properti di tempat lain Pak? Keunggulan dari Tatar Pakuan ini sendiri? Keunggulan dari Tatar Pakuan ya, yang saya lihat yang pertama ya pasti lokasi, yang kedua lokasinya, yang ketiga lokasinya lagi. Karena yang paling strategis tadi dan paling enak mungkin ditempatkan di sana. Bangunan kita punya bangunan yang punya rumah yang model split level. Saya harus jelasin di kantor itu, makanya kalau penasaran langsung datang ke kantor ya. Pokoknya ada split level di sana ya Pak. Nggak ada di tempat lain di Cianjur, nggak ada. Oh nggak ada ya Pak? Nggak ada. Cuman di Tatar Pakuan aja. Oke, interesting. Split level tuh kelihatan dari jalan dari jalan depan cuma selantai, padahal ada 2 lantai itu rumahnya. Oh gitu Pak. Wow, keren nih. Nah harus ini harus lihat berarti nih jalan kayak contoh-contohnya ya, dan juga bisa ngobrol nanti di kantor langsung ya Pak. Oke, nah kemudian Pak kalau untuk dari nilainya ini sendiri di Tatar Pakuan ini kita hitung-hitungan lah kayaknya itu mah. Kalau misalnya orang kadang-kadang kan ada yang realistis nih. Oke, gue beli di sana. Tapi kira-kira nih untuk buat kita kira-kira berapa tahun mungkin? Apanya Pak? Peningkatannya kira-kira berapa tahun menunggunya di sana? Satu, menunggu setahun aja, disimpan setahun aja, naik itu 10% udah pasti naik, 10-12% udah pasti naik. 10 dan 12% udah pasti naik. Pasti naik. Untuk 1 tahun ini. Itu belum ada proyek-proyek infrastruktur dari pemerintah nih. Oke. Oh itu tanpa proyek infrastruktur yang tadi. Oke, siap. Nah nanti kalau ada proyek infrastruktur 100% lah Pak, 100% bisa naik. 100% bisa naik kalau sudah ada infrastruktur tadi ya? Boleh dicek itu di tempat-tempat lain setelah ada infrastruktur itu bisa lonjaknya bisa 100%. Oke, itu termasuk inilah mungkin dari lahannya sendiri tadi seperti disebutkan ya Pak ya, lokasi keunggulannya. Nah, makanya ada isu lagi kan kalau Cianjur itu bukan katanya sih bukan ada 2 lagi, nambah lagi Pak. Nambah lagi tol tuh 3 rencana tapi masih katanya sih masih panjang. Tapi kan memang yang sudah fix mah itu yang 2 itu kan yang sudah fix mah dan akan mulai di 2021 dan ini kan. Dan satu kemarin ada selentingan lagi katanya dari Seroja itu Soreang. Dari Soreang nanti ada tembusan ke Ciwidey sampai Cianjur Selatan Pak. Wah, keren itu. Oke. Jadi ini mah bakal aksesnya itu bakal lebih mudah nanti ya kalau misalnya kita menuju ke Cianjur tadi ya Pak. Makanya ini kota lagi betul-betul investable. Kota ini lagi benar-benar investable. Kalau nanti infrastrukturnya sudah bagus, bisa jadi pusat bisnis. Bisa jadi pusat bisnis aja. Makanya kalau kita beberapa kali bilang ya kapan waktu yang tepat untuk investasi? Sekarang waktunya. Harus sekarang. Harus sekarang. Kalau nanti masih tetap profitable. Profitable cuma nilainya itu ya kurang terasa. Itu nilainya nggak jauh agak sedikit mungkin ya Pak kalau bisa hitungannya nanti. Kurang terasa. Oke,
So Pak, sekarang saya pengen sedikit bermain game sedikit nih Pak. Kita main game sedikit aja biar nggak terlalu mengarah ke biar nggak terlalu tegang. Ya nggak terlalu tegang. Gamesnya sebenarnya sederhana Pak. Bapak tinggal jawab tapi harus cepat. Oke. Saya kasih 2 pilihan. Tinggal jawab salah satunya aja Pak ya. Oke. Waktunya harus cepat dijawab dan nanti kita akan bahas sebetulnya kenapa memilih itu jawabannya. Oke, siap Pak ya. Kita mulai untuk gamesnya. 1, rumah atau ruko? Rumah. Cash atau kredit? Cash. Industri atau wisata? Industri. Banyak rumah atau banyak duit? Banyak rumah. Oke. Saya catat dulu jawabannya tadi Pak. Yang pertama, rumah atau ruko? Jawabannya rumah. Cash atau kredit? Jawabannya cash. Industri atau wisata? Industri. Banyak rumah atau banyak duit? Banyak rumah. Oke, jawaban nomor 1 Pak. Kenapa milih rumah daripada ruko? Yieldnya lebih besar. Yieldnya? Lebih besar. Sewanya lebih besar. Oke, tapi kalau misalnya dengan ruko memang perbandingannya kayak gimana gitu Pak? Ruko yieldnya paling 3%. Rumah bisa 5%. 5% ya. Oke. Padahal kalau misalnya secara kasar kayaknya lebih menguntungkan ruko loh. Kalau secara kasar ruko di pertambahan nilainya dari tahun ke tahun memang lebih besar daripada rumah. Tapi rumah sewanya lebih besar. Sewanya lebih besar rumah. Oke, that's why pilih rumah ya Pak yang pertama. Oke, kemudian yang kedua, cash atau kredit? Memilih cash. Kalau cash pasti lebih untung. Oke, ya iyalah langsung. Kalau kredit ada biaya ini, biaya itu. Ya juga sih, kalau ada potongan-potongan lain. Kalau cash bisa minta potongan dari developer. Oke. Beli mobil juga sama, cash lebih murah. Iya sih, memang make sense. Ya, lebih dibenci malah boleh sama sales. Iya, soalnya mereka fee-nya lebih kecil katanya. Next Pak, industri atau wisata? Milih industri kenapa? Industri bisa lebih banyak ngidupin orang ya. Kalau satu pabrik aja sekarang ngambil karyawan bisa berapa ribu. Iya betul. Berapa yang tertolong banyak. Siap. Kalau urusannya dengan investasi properti Pak? Jelas dong orang makin banyak punya pekerjaan, obsesinya pasti rumah. Iya juga sih ya. Kebanyakan semuanya. Oke. Dan terakhir, banyak rumah atau banyak duit? Kenapa banyak rumah? Kan saya bicaranya space Pak. Space nggak pernah ngurangin. Kalau duit, negara kurang duit, cetak duit, utang. Iya juga. Kalau space bisa ngutang kemana? Oke. Jadi lebih menjanjikan rumah ya Pak ya, daripada duit. Siap. Nah jadi make sense lah, maksudnya logis nih jawabannya sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya ya Pak. Oke. Nah untuk di Cianjur sendiri Pak sekarang, untuk mendapatkan rumah di Tatar Pakuan, ini caranya seperti apa Pak? Apakah ada, kalau misalnya kemarin kan bilang untuk persyaratan aja. Nah untuk saat ini, bisa mendapatkannya itu dengan cara mudah, bisa sampai kapan nih Pak maksudnya di Tatar Pakuan? Kalau atau apakah jumlahnya dibatasi nih Pak kalau misalnya orang yang mau beli di sana? Misalnya jatahnya cuma 1 orang cuma 2 rumah atau 1 orang cuma 3 rumah. Kalau subsidi 1 orang cuma 1 rumah. Kalau subsidi, ada subsidinya juga. Ada. Oke, cool. Ini kita belum sempat bahas nih yang subsidi ini. Oke, ada satu. Kalau berarti kalau yang lebih kalau yang komersil mah bisa berapa aja berarti ya Pak? No limit, bisa. Untuk di subsidi sendiri Tatar Pakuan saat ini berapa unit Pak? Atau ada berapa banyak Pak? Sekarang yang dibuka pertama tuh 28. Wah terbatas banget tuh Pak. Terbatas. Gitu mah. Iya makanya harus buru-buru. Iya harus buru-buru nih ya biar pada nggak kehabisan kayaknya. Oke. Cicilan tetap. Cicilan tetap selama 20 tahun berarti 900, kalau ngikut sekarang 952.000. Oke. Makanya kan ini investasi. Kenapa investasi sekarang? Nilai uang 952.000 sekarang sama 20 tahun lagi nanti 952.000 pasti beda. Cukup buat apa 952.000? Iya ya. Hitungannya gini aja Pak, kalau misalnya dulu kita punya uang 100.000 bisa kebeli banyak. Kalau sekarang 100.000 paling sekali jalan doang gitu ya. Apalagi kalau hitungannya cuma 900.000 kali ya. Dan mungkin kalau misalnya kita hitung-hitung juga nih, apalagi orang yang pengen punya rumah, daripada ngontrak mending beli rumah kayaknya ya kalau cuman segitu hitungannya gitu ya, karena lebih masuk akal. Satu, kita punya atas nama sendiri bukan numpang di orang berarti ya Pak ya. Betul. Kalau ngontrak kan bayar hilang. Kalau ini mah kan kita ya itu dia tadi nabung investasi tadi Pak ya. Nabung 20 tahun punya rumah. Oke benar. Tahu-tahu udah lunas aja ya Pak ya. Rumah dulu beli misalnya 200 juta tahun 20 tahun yang lalu, 20 tahun kemudian
Masa cuma 200? Iya pasti meningkat Nggak lagi. mungkin, bisa berapa kali naiknya itu. Betul Pak, betul. Oke, itu kalau yang subsidi Pak. Terus yang komersil di sana di Tatra Pakuan. Komersial, ya cerita yang tadi itu, yang rumah unik itu, kelihatan dari depan satu lantai kok ada 2 lantai di Oh bawah. iya yang tadi itu Iya. ya. Oke. Dan untuk nilainya Pak, apakah terjangkau atau enggak nih? Nah, Harganya kita- di sekitar 550 jutaan, Pak. Oke, berarti kalau misalnya untuk skema misalnya kita kredit di sana per bulannya kemungkinan di Aduh itu harus tanya Pak Sandi, Pak. Oke. Saya nggak ingat itu. Artinya harus datang langsung ke kantor ya. Mending datang aja. Emosinya beda. Iya, betul. Harus dilihat betul. emosinya beda. Lokasinya. Oke, itu dari komersil, kemudian juga ada berapa fasilitas-fasilitas lain ya kayak tadi Ya. ya, tempat olahraga dan lain-lain. Wah, pokoknya udah lengkap banget berarti Ya, di dalam itu ya, ya. Pak. Keren. Ini kan kalau Tatar Pakuan tuh muka depannya aja 100 meter lebar muka. Iya, lebar betul, muka betul. depannya 100 meter. Berarti depannya tuh masih ada sisa di samping jalan masuk. Sisanya kan masih bisa muka-mukanya dipakai area komersil. Iya, betul. Kemarin aku juga lihat beberapa ruko di sana Nah, ya. nanti mungkin depannya bisa bentuknya hotel atau guest house, terus ada kafenya. Iya. Iya, yang artinya memang ini akan sangat apa ya? Pilihannya banyak Oh, lah Pak ya. klinik saya lupa tuh, Hah? klinik kesehatan. Klinik kesehatan? Nah, udah pasti itu di depan tuh kita ada rencana bikin klinik kesehatan. Oke. Klinik Keren. kesehatan. Jadi udah lengkap banget lah ya, Pak ya. Boleh dicari di tempat lain ada. Enggak, justru aku baru dengar loh yang memang menyediakan ada klinik kesehatan. Ya. Kalau misalnya kita bilang kayak fasilitas tempat olahraga, lapangan, tempat ibadah udah biasa sebetulnya ya, dan Ya. memang itu kebutuhan umum lah ya. Dan sekarang ada nyediakan kita juga ada klinik kesehatan. Nah, ini yang keren nih, ada klinik kesehatan juga. Dan opsinya ada banyak berarti apa ya di Tatar Pakuan Banyak, itu sendiri. banyak. Oke. One stop living. One stop living. Ya. Konsep ya. Ya. Konsep one stop living One stop artinya semua living. kebutuhan ada di sana Ada. semuanya. Cool. Nah, ini makanya warga Cianjur dan Today's People semuanya jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk Anda semuanya berinvestasi di Tatar Pakuan Parahyangan, karena kapan lagi dapat penawaran yang sebagus ini, kesempatan untuk berinvestasi sebagus ini ya, kalau misalnya di nanti-nanti yang tadi seperti kita sebutkan Pak ya, nanti harganya beda lagi. Oke. Legalitas sudah lengkap, sertifikat sudah pecah, IMB udah ada. Oke. Jadi pokoknya udah aman lah ya. Salah satu yang paling penting di investasi legalitas. Betul Pak. Karena kadang-kadang ada masalah juga kan, beberapa kasus lah sempat ada muncul juga kan ketika mereka mau beli rumah ternyata ada banyak yang belum beres. Perizinan. Sertifikatnya digadein di bank. Nah itu. Kalau ini begitu bayar DP mau lihat sertifikatnya ada. Ada langsung Ada, ya, Pak ya. kasih lihat ada. Jadi pokoknya mah aman aja ya, tidak Aman. akan memberikan keresahan nih untuk Aman. para calon customer Aman. ya. Siap. Nah itu dia tadi. Oke. Nah untuk yang misalnya mau mau tanya-tanya atau juga sekitar pengen lihat langsung bisa datang langsung ke lokasinya ya Pak, Oke, di Jalan Arya Pita Datar, kilometer 3, kampungnya Munjul, desanya Sinanglaka. Oke, nanti bisa Pinggir datang. jalan Cianjur ke arah Cikalong. Oke, nanti kalau misalnya ada yang kurang lengkap, kamu bisa cek di postingan-postingan kita baik di Instagram ataupun juga ulasan berita kita di website di cianjurtoday.com. Tinggal cari aja keywordnya Tatar Pakuan Parahyangan, langsung muncul lengkap pokoknya tentang Tatar Pakuan Parahyangan deh. Kamu bisa cari info di sana. Tapi kalau misalnya lebih afdol, kayaknya datang langsung ke sana ya Pak ya. Langsung biar feel-nya kena. Biar feel-nya kena ya. Bisa menghubungi nomor marketingnya nanti kita cantumkan di videonya ya. Nah itu dia tadi. Oke, Pak Awan. Terima kasih banyak untuk obrolan kita kali ini dan mudah-mudahan sukses terus untuk Ya, bisnisnya. Sukses juga buat warga Cianjur. Oke. Biar jadi investor semua. Oke, amin. Khususnya di Tatar Pakuan Parahyangan. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton dan tentunya jangan lupa tuliskan kolom komentar kamu kalau misalnya ada pertanyaan atau bisa juga langsung DM ke kontak kita supaya pertanyaan-pertanyaan kamu bisa langsung kita jawab ya, khususnya seputar obrolan kita hari ini. Dan tentunya sekali lagi saya Aryo Rosmana undur pamit untuk episode kali ini dan juga terima kasih untuk Janji Jiwa Jilid 412 yang sudah menyediakan tempat kita kali ini. Tempatnya keren banget, jadi kalau misalnya kamu nongkrong juga langsung aja ke sini karena memang ini asik banget buat pakai ngopi dan juga nongkrong. Ya, asik nggak Pak? Oh, keren ini. Kerennya asik ya. Sekali lagi Pak Wan, terima kasih banyak dan Sama-sama. kita undur pamit ke warga Cianjur semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam investasi, salam bahagia dan salam sukses. Salam properti. Dadah.